Berhenti membohongi diri sendiri dengan kata tidak apa-apa saat duniamu sebenarnya sedang runtuh berkeping-keping. Kamu sudah terlalu ahli dalam memakai topeng ketegaran, sampai-sampai kamu lupa bagaimana rasanya menjadi manusia yang boleh merasa rapuh. Kamu tertawa paling keras di antara teman, tapi saat pintu kamar tertutup, kamu hanya bisa menatap langit-langit dengan dada yang terasa sesak luar biasa. Kamu merasa harus selalu jadi pilar buat orang lain, padahal fondasimu sendiri sudah retak parah dan hampir roboh. Kamu takut kalau satu saja air mata jatuh, maka semua orang akan melihat betapa hancurnya kamu sebenarnya, sehingga kamu memilih untuk terus tersenyum meskipun hatimu sedang menjerit meminta tolong. Kekuatan yang kamu pamerkan itu bukan keberanian, tapi bentuk pelarian yang paling menyedihkan. Kamu hanya takut terlihat lemah karena kamu menganggap kerapuhan adalah sebuah aib yang harus dikubur dalam-dalam. Sampai kapan kamu mau terus berjalan dalam kegelapan sambil meyakinkan orang lain kalau kamu tahu jalan pulangnya? Sadarlah bahwa berpura-pura kuat tidak akan pernah menyembuhkan luka. Itu hanya menunda ledakan yang suatu saat akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kamu sedang membangun istana pasir yang terlihat megah dari jauh, tapi kamu tahu betul bahwa satu ombak kecil saja sudah cukup untuk menyapu habis semua kepalsuan yang kamu bangun dengan susah payah selama ini. Ada jenis kesepian yang paling menyakitkan, yaitu saat kamu berada di tengah keramaian tapi merasa tidak ada satupun orang yang benar-benar mengenalmu. Kamu membangun tembok tinggi bernama kemandirian agar tidak ada yang bisa menyentuh luka terdalammu. Namun ironisnya, tembok yang kamu bangun untuk melindungimu justru menjadi penjara yang membuatmu merasa terasing dari dunia luar. Kamu terjebak dalam peran sebagai sosok yang bisa diandalkan oleh semua orang, sementara kamu sendiri tidak tahu harus bersandar pada siapa. Kamu menjadi tempat sampah bagi masalah orang lain, tapi kamu tidak punya tempat untuk menumpahkan sampah emosimu sendiri karena takut dianggap merepotkan. Kehilangan arah pulang bukan berarti kamu tidak punya rumah fisik untuk didatangi. Ini adalah kondisi saat kamu tidak lagi mengenali siapa dirimu yang sebenarnya setelah terlalu lama menyenangkan orang lain. Kamu telah menjadi ahli dalam membaca keinginan orang lain, tapi kamu buta terhadap kebutuhan jiwamu sendiri. Hatimu terasa kosong karena kamu terlalu sering memberikan potongan-potongan dirimu hanya agar orang lain merasa nyaman berada di dekatmu. Kamu kehilangan jati diri karena terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan standar orang lain yang tidak pernah ada ujungnya, sampai kamu lupa apa yang sebenarnya membuatmu bahagia. Kamu sering merasa bahwa jika kamu menunjukkan sedikit saja rasa lelah, maka seluruh dunia akan menghakimimu sebagai orang gagal. Ketakutan ini membuatmu terus berlari meskipun kakimu sudah berdarah-darah dan napasmu sudah tersengal. Kamu menganggap bahwa rasa sakit adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah harga diri. Padahal, harga diri yang sejati tidak lahir dari kemampuanmu menahan tangis, melainkan dari keberanianmu untuk jujur pada rasa sakit itu sendiri. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi berani mengakui bahwa kamu sedang berada di titik terendah dan butuh waktu untuk pulih. Overthinking menjadi teman tidurmu setiap malam, mempertanyakan semua keputusan yang sudah kamu ambil. Kamu mulai meragukan apakah semua perjuanganmu selama ini ada gunanya atau hanya sekadar rutinitas tanpa makna. Ada rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dadamu namun kamu tidak tahu apa itu. Kamu merasa seperti aktor dalam hidupmu sendiri, memerankan karakter hebat yang sebenarnya tidak pernah kamu inginkan. Setiap pagi kamu bangun dengan beban berat, memakai topeng yang sama, dan melakukan rutinitas yang membunuh jiwamu perlahan-lahan. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus ini karena kita percaya bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh mengeluh. Kita menganggap air mata adalah tanda kekalahan, padahal itu adalah cara alami tubuh untuk melepaskan beban yang sudah terlalu berat. Dengan menekan semua emosi itu,
Kamu sebenarnya sedang menimbun bom waktu di dalam kepalamu. Kamu hanya sedang menunda kehancuran, bukan sedang menyembuhkan luka yang menganga. Kamu membohongi dirimu sendiri dengan berkata bahwa semua ini akan membaik dengan sendirinya, padahal luka yang tidak pernah dibersihkan hanya akan membusuk di dalam. Realitanya, kamu tidak benar-benar kuat jika kamu masih takut untuk jujur pada diri sendiri. Kekuatan palsu ini melelahkan karena kamu harus terus menjaga citra agar tetap terlihat sempurna di mata manusia. Kamu menjadi budak dari ekspektasi orang lain yang bahkan tidak peduli jika suatu saat kamu benar-benar tumbang. Mereka hanya menyukai versi dirimu yang memudahkan urusan mereka, bukan versi dirimu yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Kamu memberikan segalanya untuk orang-orang yang mungkin tidak akan memberikan hal yang sama saat kamu berada di posisi bawah. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik di mana topeng itu terlalu berat untuk dipakai. Kamu akan merasa sangat lelah bahkan sebelum hari dimulai, hanya karena membayangkan harus bersandiwara lagi. Saat itulah kamu sadar bahwa arah pulang yang kamu cari bukanlah sebuah tempat, tapi sebuah penerimaan terhadap segala kekuranganmu. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan bagi semua orang jika kamu sendiri masih menjadi orang asing bagi hatimu sendiri. Keberanian terbesar adalah ketika kamu berani berkata, "Aku tidak serius saja," dan menerima segala risiko yang datang setelah pengakuan itu. Bayangkan seorang karyawan yang setiap pagi datang ke kantor dengan senyum paling lebar dan semangat yang menular. Dia adalah orang pertama yang menawarkan bantuan saat rekan kerjanya kesulitan, dan orang terakhir yang pulang untuk memastikan semua pekerjaan selesai. Namun, saat dia masuk ke dalam mobil untuk pulang, senyum itu hilang seketika dan digantikan oleh tatapan kosong yang sangat dalam. Dia hanya ingin berteriak sekeras mungkin, tapi dia memilih diam karena merasa tidak ada yang akan mengerti beban yang dia pikul. Dia merasa bahwa jika dia mengeluh sedikit saja, maka citra profesional yang dia bangun selama bertahun-tahun akan hancur seketika di mata atasannya. Dia hidup dalam ketakutan bahwa satu celah kecil saja akan membuat orang lain melihat betapa rapuhnya dia di balik jas rapi dan kata-kata formal itu. Dia terus memaksakan diri menjadi mesin produktivitas, mengabaikan alarm dari tubuhnya yang sudah menjerit minta istirahat, hanya karena dia takut dianggap tidak kompeten. Lihatlah seorang ibu yang selalu terlihat tangguh mengurus rumah tangga dan anak-anaknya tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Dia memastikan semua kebutuhan keluarganya terpenuhi, meskipun dia sendiri sering melewatkan jam makannya karena terlalu sibuk. Di depan suaminya, dia mengatakan bahwa dia tidak apa-apa dan tidak merasa capek. Namun saat semua orang sudah terlelap, dia menangis pelan di sudut dapur, merindukan sosok dirinya yang dulu sebelum semua tanggung jawab ini menghimpitnya. Dia merasa terjebak dalam peran yang menuntutnya untuk selalu jadi pelindung, sampai dia lupa siapa yang akan melindunginya saat dia sendiri merasa rapuh. Dia merasa cintanya harus dibuktikan dengan pengorbanan yang tak berujung, bahkan jika itu berarti harus mengubur keinginan pribadinya sendiri sampai mati. Dia memendam semua rasa lelahnya di bawah tumpukan cucian dan piring kotor, berharap suatu saat ada yang menyadari bahwa dia juga butuh dipeluk dan didengar. Atau seorang mahasiswa yang dikenal sebagai juara kelas dan selalu menjadi tempat bertanya bagi teman-temannya. Dia terlihat begitu cerdas dan memiliki masa depan yang terjamin, membuat banyak orang iri dengan pencapaiannya. Padahal di balik itu, dia sering menghabiskan malam dengan gemetar karena tekanan yang sangat besar untuk tetap menjadi yang terbaik. Dia tidak berani gagal sedikit pun karena dia tahu bahwa harga dirinya hanya diukur dari nilai-nilai yang dia dapatkan di atas kertas. Dia merasa bahwa satu kesalahan kecil akan menghapus semua kerja kerasnya dan membuatnya menjadi tidak berguna di mata orang tuanya. Setiap lembar ujian bukan lagi soal ilmu, tapi soal pertaruhan harga diri yang mencekik lehernya setiap saat. Dia terjebak dalam standar kesempurnaan yang dia buat sendiri,
merasa bahwa kegagalan adalah dosa besar yang tidak termaafkan. Ada juga sosok pemimpin yang selalu memberikan motivasi hebat dan kata-kata bijak bagi pengikutnya setiap hari. Dia terlihat seperti mercusuar yang memberi petunjuk arah bagi orang yang tersesat di tengah badai kehidupan. Tapi saat dia sendirian di ruang kerjanya, dia merasa sangat hampa dan tidak tahu apa sebenarnya tujuan hidupnya. Dia memberikan peta kepada orang lain, sementara dia sendiri tidak punya peta untuk menemukan jalan pulang menuju kedamaian hatinya. Dia merasa menjadi penipu besar karena dia menjual harapan kepada orang lain sementara dia sendiri tidak punya harapan untuk dirinya sendiri. Dia terperangkap dalam citra hebat yang dia ciptakan sendiri, hingga dia tidak berani meminta tolong karena takut kehilangan wibawanya. Dia tersesat di puncak gunung kesuksesannya sendiri, merasa kedinginan tanpa ada satupun orang yang bisa dia ajak bicara jujur tentang ketakutannya. Kamu mungkin adalah salah satu dari mereka, atau mungkin kamu adalah orang yang sedang menonton video ini sambil mengangguk pelan. Kamu merasa bahwa detail kecil seperti rasa sesak saat bangun pagi adalah hal yang wajar. Kamu terbiasa mematikan notifikasi ponsel karena merasa terlalu lelah untuk sekadar menyapa orang lain. Kamu hanya ingin menghilang sejenak dari dunia, tapi kamu tahu bahwa banyak orang yang bergantung padamu, sehingga kamu terpaksa tetap bertahan. Kamu terjebak dalam rasa tanggung jawab yang mencekik, merasa bahwa dunia akan berhenti berputar jika kamu berhenti sejenak untuk bernapas. Kamu merasa bahwa menjadi berguna bagi orang lain adalah satu-satunya cara agar kamu merasa layak untuk ada di dunia ini. Kamu memaksakan langkahmu meski jiwamu sudah memohon untuk berhenti, karena bagimu, berhenti berarti menyerah pada keadaan. Hal-hal kecil inilah yang perlahan membunuhmu dari dalam tanpa kamu sadari. Kamu mengabaikan rasa sakit itu dengan alasan masih bisa bertahan, padahal kamu hanya sedang bertahan hidup, bukan benar-benar hidup. Kamu menjadi mesin yang terus berjalan mengikuti jadwal, sementara jiwamu sudah lama tertinggal jauh di belakang. Kamu merasa asing dengan cermin yang kamu lihat setiap hari, karena sosok di sana bukan lagi dirimu yang asli. Kamu melihat mata yang lelah, bahu yang tegang, dan hati yang sudah mati rasa, namun kamu tetap memaksanya untuk tersenyum di depan kamera. Kamu sedang melakukan sabotase diri secara perlahan, mengabaikan alarm bahaya yang sudah berbunyi kencang di dalam kepalamu hanya demi menjaga perasaan orang lain. Kamu terus membangun dinding yang semakin tinggi, tanpa menyadari bahwa kamu sedang mengunci dirimu sendiri di dalam kegelapan yang menyesakkan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar jujur pada dirimu sendiri tanpa ada rasa takut akan penghakiman? Mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk berhenti berlari dan mulai menoleh ke belakang melihat luka-luka yang selama ini kamu abaikan. Menyadari bahwa kamu sedang tidak serius saja bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah pertama menuju kesembuhan yang nyata. Kamu tidak harus selalu menjadi kuat untuk menjadi berharga di mata dunia atau di mata Tuhan. Kamu harus sadar bahwa menjadi manusia berarti menerima bahwa ada kalanya kita jatuh dan tidak mampu berdiri sendiri. Kelemahan bukan berarti kamu rusak, tapi itu adalah tanda bahwa kamu sudah berjuang terlalu keras untuk waktu yang terlalu lama. Kamu perlu memberi izin pada dirimu sendiri untuk merasa hancur, karena hanya dari puing-puing kehancuran itulah kamu bisa membangun kembali diri yang lebih jujur. Berhentilah mencoba menjadi pahlawan bagi orang lain ketika kamu sendiri sedang sekarat di dalam hati. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu mengambil jeda untuk menangis atau sekadar mengakui bahwa kamu sedang capek. Mengakui kerapuhan justru akan membebaskanmu dari beban berat yang selama ini kamu paksakan untuk kamu pikul sendirian. Kamu akan menyadari bahwa ada kelegaan luar biasa saat kamu berhenti berpura-pura dan mulai menerima kenyataan yang pahit. Kamu akan menemukan bahwa orang-orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan meninggalkanmu hanya karena kamu menunjukkan sisi lemahmu. Justru dengan menjadi jujur,
Kamu memberi ruang bagi orang lain untuk juga menjadi manusia di hadapanmu. Kamu akan menemukan bahwa kejujuran emosional adalah jembatan paling kuat untuk membangun hubungan yang benar-benar nyata, bukan sekadar formalitas sosial. Mulailah dengan hal sederhana, seperti mengakui pada diri sendiri bahwa kamu sedang kehilangan arah. Jangan terburu-buru mencari jalan keluar, tapi belajarlah untuk betah berada dalam ketidakpastian itu sambil perlahan membasuh luka. Kamu tidak perlu segera menemukan semua jawaban hari ini juga, karena proses menemukan kembali jati diri memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Biarkan dirimu merasa rapuh, biarkan dirimu merasa kalah, karena dari sanalah kamu akan membangun kekuatan yang jauh lebih asli dan tidak melelahkan untuk dijaga. Kamu tidak sedang mundur, kamu hanya sedang mengambil ancang-ancang untuk melompat lebih jauh dengan pondasi yang lebih sehat. Jangan paksa dirimu untuk langsung sembuh, nikmati saja setiap proses kecil dari pengenalan diri yang baru ini. Perubahan energi dimulai saat kamu berhenti berperang dengan perasaanmu sendiri. Saat kamu tidak lagi membenci rasa sedihmu, rasa sedih itu tidak akan lagi mengendalikan hidupmu. Kamu akan menemukan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuanmu untuk tidak jatuh, tapi pada keberanianmu untuk berdiri kembali setelah hancur berkeping-keping. Inilah titik balikmu, saat kamu memutuskan untuk pulang menuju dirimu sendiri dan berhenti mencari validasi dari orang lain yang sebenarnya tidak pernah benar-benar memahami perjuanganmu. Kamu mulai menyadari bahwa satu-satunya orang yang harus kamu buat bangga adalah dirimu yang sudah bertahan sejauh ini. Kamu adalah pemenang yang sesungguhnya bukan karena kamu tidak pernah kalah, tapi karena kamu berani menghadapi kekalahanmu dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu. Mau terus memakai topeng sampai kamu lupa wajah aslimu, atau berani melepas semuanya dan mulai memperbaiki apa yang rusak. Jangan jadi pengecut yang hanya bisa mengeluh di dalam hati tapi tetap tersenyum palsu di depan orang. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menjadi orang lain hanya agar kamu diterima oleh lingkungan yang bahkan tidak benar-benar peduli padamu. Bangunlah dari tidur panjangmu dan hadapi kenyataan bahwa kamu sedang terluka. Karena hanya dengan menghadapi luka itu kamu bisa benar-benar sembuh. Jangan biarkan dirimu mati dalam keadaan berpura-pura bahagia, karena itu adalah kematian yang paling tragis bagi sebuah jiwa. Kamu harus berhenti sekarang juga, sebelum rasa lelah ini berubah menjadi kebencian mendalam terhadap hidupmu sendiri. Jangan berharap ada orang yang datang menyelamatkanmu jika kamu sendiri masih menutup pintu rapat-rapat dan berpura-pura semuanya baik saja. Kamu adalah satu-satunya orang yang punya kunci untuk membuka penjara yang kamu buat sendiri. Berhentilah mencari alasan untuk terus bertahan dalam kepalsuan ini hanya karena kamu takut terlihat lemah. Ketahuilah bahwa orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang berani menunjukkan lukanya dan tetap memilih untuk berjuang meskipun jalannya terasa sangat terjal. Kekuatan itu ada pada kejujuran, bukan pada kepalsuan yang terlihat sempurna di mata orang yang tidak peduli. Hentikan sandiwara ini, lepaskan semua beban yang bukan milikmu, dan mulailah berjalan dengan beban yang jujur. Meski terasa berat namun itu jauh lebih ringan daripada membawa beban kepura-puraan. Keluar dari zona nyaman kepura-puraan memang menakutkan, tapi jauh lebih menakutkan jika kamu harus menghabiskan sisa hidupmu sebagai orang asing di tubuhmu sendiri. Mulai hari ini, berhentilah memaksakan diri untuk menjadi sempurna dan mulailah menjadi manusia yang jujur. Ambil langkah kecil, bicara pada dirimu sendiri, dan berikan ruang bagi hatimu untuk bernapas kembali. Kamu layak mendapatkan kedamaian, tapi kedamaian itu tidak akan datang kepada mereka yang terus-menerus berbohong pada jiwanya sendiri. Kamu tidak perlu menjadi hebat di mata semua orang, cukup jadilah nyata di matamu sendiri agar kamu bisa tidur dengan tenang setiap malam. Jangan biarkan hari esok menjadi pengulangan dari kepalsuan hari ini.
Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam rasa sakit ini, tapi kamu adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. Berhentilah menipu dirimu sendiri dengan kata-kata motivasi kosong jika hatimu masih berdarah. Hadapi rasa sakit itu, peluk luka itu, dan katakan pada dirimu bahwa tidak apa-apa untuk merasa hancur hari ini. Karena hanya setelah hancur, kamu bisa menyusun kembali kepingan dirimu menjadi sosok yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih tenang. Pulanglah kepada dirimu sendiri. Berhenti berlari dari bayanganmu. Berhenti bersembunyi di balik tawa palsu. Temukan jalan pulangmu sekarang juga sebelum kamu benar-benar kehilangan dirimu selamanya. Kamu harus pulang, kamu harus jujur, dan kamu harus berani menjadi rapuh agar kamu bisa benar-benar menjadi kuat yang sesungguhnya. Jangan tunda lagi, karena setiap detik kamu berpura-pura, kamu sedang membunuh bagian paling berharga dari dirimu. Berhentilah menjadi pahlawan palsu dan jadilah manusia yang utuh. Pulanglah sekarang, atau kamu akan tersesat selamanya dalam kepalsuan yang kamu buat sendiri. Berhenti berbohong, berhenti menahan, dan mulailah hidup dengan benar. Benar-benar hidup, tanpa topeng, tanpa sandiwara, hanya kamu dan kejujuranmu.